Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya pada hari yang keempat, yaitu tentang hukum perdata dan asas-asas pemberlakuannya. Jadi hukum perdata itu mempunyai arti yang luas, yaitu adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan jadi hukum perdata ini adalah hukum yang dimana mengatur kekayaan seseorang ataupun aset yang dimiliki oleh seseorang. Dan kemudian ada juga istilah-istilah hukum perdata seperti menurut Jojo Di Kuno sebagai terjemahan dari Bulgari Jikret pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi hukum perdata itu hukum yang mengatur tentang surat menyurat ataupun aset yang kita miliki. Kemudian hukum perdata itu ada yang secara material dan juga ada yang secara formal. Jadi yang secara material itu aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata, di mana mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum. Kemudian yang formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material, bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila diinginkan oleh orang lain, di mana hukum perdata formal biasa juga disebut hukum acara perdata. Jadi kemudian pemberlakuan hukum perdata di Indonesia. Nah, jadi hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu beraneka ragam sekali. Artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan peraturan hukum yang dimana dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan Eropa, Timur Asing, kemudian Bumi Putra. Kemudian hukum perdata pun mempunyai sumber hukum. Nah, jadi sumber hukum perdata itu terdapat sumber dalam arti formal. Nah, jadi dalam arti formal merupakan tempat di mana memperoleh kekuatan hukum, seperti contohnya hukum perdata buatan pemerintahan kolonial Belanda yang terhimpun dalam Burgerlijk Wetboek KUHP Perdata berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang baru berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi kemudian yang kedua itu ada sumber dalam arti material. Sumber hukum material adalah tempat di mana materi hukum diambil. Nah, adapun yang menjadi sumber hukum adalah lembaran negara ataupun dahulu dikenal dengan istilah Stadblad, di mana dirumuskan ketentuan undang-undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Nah, kemudian sejarah singkat hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Nah, sejarah itu membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia itu tidak lepas dan sejarah hukum perdata Eropa. Jadi semuanya itu bermula dari Eropa dan budaya-budaya Eropa ataupun hukum-hukum yang duluan diberlakukan di Eropa itu dibawa ke Indonesia dan pada saat dan sampai sekarang ini tetap digunakan oleh Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.